Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, kitab yang berisikan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan materi kita akan murajaah sebagian dari apa yang telah kita paparkan pada pertemuan yang lalu, dan murajaah kita adalah dengan cara tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah siapa yang bisa menyebutkan 5 nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pekan lalu kita sebutkan satu hadis yang berisikan tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa menyebutkannya? Ya, silakan. Jadi Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan Al-Aqib, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah siapa yang bisa menyebutkan 6 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah radhiyallahu taala an, secara berurut? Ya, silakan. Jadi putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qasim, sehingga Rasulullah diberi kunyah dengan Abul Qasim. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Adapun Ibrahim, sebagaimana yang ditanyakan pekan yang lalu, adalah anak dari Maryah Al-Qibtiyah. Dan yang benar bahwasanya Maryah Al-Qibtiyah bukanlah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi termasuk budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Rasulullah memberikan mahar berapa kepada Khadijah? Ya, ada yang bisa mengingat atau menyebutkan berapa mahar yang Rasulullah berikan kepada Khadijah? 100 ekor unta. Ada jawaban yang lain? 70 unta. Ada jawaban yang lain? 1000 unta. Ada jawaban yang lain? Ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah dan maharnya adalah 20 ekor unta muda. Jadi bukan 70, bukan 100, apalagi 1000. Kalau 1000, Masya Allah, kaya sekali Rasulullah waktu itu. Taib. Jadi Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dengan 20 ekor unta muda. Dan Khadijah inilah di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan mahar yang paling banyak. Iya, adapun istri-istri Rasulullah yang lainnya yang dinikahi setelah Khadijah itu ya tidak ada yang sampai senilai 20 ekor unta muda. Baik.
Kita lanjutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita dari sirah nabawiyah adalah bagaimana kondisi ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Pada umur 35 tahun di kota Mekah itu terjadi banjir yang sangat hebat yang sampai menutupi Ka'bah. Dan pasca banjir, bangunan Ka'bah ini sudah mulai banyak yang jatuh batu-batunya. Ya karena Ka'bah memang dibangun itu dengan batu-batu yang ditumpuk. Ketika datang banjir yang sangat besar, maka Ka'bah ini akhirnya hampir rata dengan tanah. Karena aliran yang sangat deras dari banjir tersebut. Sehingga orang-orang Quraisy bersepakat untuk membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, dan mereka sepakat bahwasanya tidak boleh ada yang menyumbangkan hartanya dari harta-harta yang tidak terpuji. Ya misalnya ada harta hasil rampokan, hasil riba, hasil zina, dan harta-harta yang lain yang tidak terpuji tidak boleh dimasukkan untuk donasi pembangunan Ka'bah. Akhirnya mereka pun mengumpulkan donasinya dan kemudian membangun Ka'bah. Akan tetapi pada waktu itu dana yang terkumpul belum cukup ya untuk membangun Ka'bah sebagaimana mestinya, sesuai dengan ukuran semulanya. Ka'bah yang kita saksikan pada hari ini berukuran kotak, ya segi 4. Yang sebelumnya Ka'bah itu berukuran persegi panjang. Sama kalau kita lihat HP ini, ya kurang lebih seperti ini, persegi panjang, bukan kotak. Tapi akhirnya bagian yang tidak cukup tersebut ya dibangun tanda bahwasanya ini merupakan bagian dari Ka'bah, dan itu pada hari ini kita kenal dengan nama Hijr Ismail, yang setengah lingkaran yang berada di samping Ka'bah itu merupakan bagian dari Ka'bah. Jadi orang yang sholat di dalam tempat itu sama dengan dia sholat di dalam Ka'bah, karena itu merupakan bagian dari Ka'bah. Dan ketika terjadi Fatuh Mekah, pembebasan penaklukan kota Mekah, Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita pugar Ka'bah dikembalikan ke bentuk semulanya?" Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, karena waktu itu kata Rasulullah, "Inna qaumaki haditsu ahdin bil Islam." Karena kaummu, yaitu orang-orang yang penduduk Mekah ini baru saja masuk Islam. Kalau misalnya langsung dirubah bentuknya, maka dikhawatirkan akan terjadi ya riuk pikuk di tengah-tengah mereka. Sementara masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting daripada itu, yaitu membersihkan mereka dari kesyirikan-kesyirikan, menghancurkan patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah dan seterusnya. Dan ya, akhirnya bentuknya seperti itu sampai sekarang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembangunan Ka'bah tersebut, pada saat sudah tiba waktunya mereka harus meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya, mereka berselisih karena masing-masing merasa bahwasanya kabilahnya adalah kabilah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, dan tidak ada yang mau mengalah. Didiamkan sampai 4 hari, bahkan sampai 5 hari, dan tidak ada kesepakatan, bahkan semakin memperkeruh suasana, dan hampir-hampir saja mereka mengakhiri perseteruan tersebut dengan pertumpahan darah. Siapa yang paling kuat di antara kita, maka dialah yang berhak untuk mengembalikan, meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Tapi kemudian ya seseorang memberikan usulan, bagaimana kalau ya kita
tentukan satu orang saja yang akan memutuskan perkara ini. Siapa yang besok pertama kali datang ke Ka'bah, maka dialah orang yang kita tunjuk untuk memberikan keputusan terhadap masalah kita ini. Mereka pun menunggu, dan ternyata orang yang pertama kali datang ke Ka'bah di hari berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan, hadzal amin narda bihukmihi. Ini adalah orang yang sangat jujur, sangat baik, dan kami akan ridha dengan hukum yang dia putuskan. Maka Rasulullah pun memutuskan agar mereka mengambil kain. Mereka mengambil kain, kemudian diletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut, dan semua pemimpin kabilah mengambil bagian dari kain, mengangkatnya supaya memiliki peran dalam mengembalikan, menempatkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Akhirnya semua kabilah memegang bagian dari kain tersebut, dan kemudian nanti yang meletakkan kembali di tempatnya semula adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 2 tahun setelahnya, pada saat Rasulullah berusia 38 tahun, 38 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengasingkan diri, mulai beruzlah, karena Rasulullah melihat kondisi masyarakatnya yang menyembah berhala, mabuk-mabukan, kemudian banyak kemungkaran-kemungkaran yang lain, dan itu secara fitrah Rasulullah tidak bisa menerimanya. Rasulullah merasa sempit dadanya melihat pemandangan-pemandangan seperti itu setiap harinya. Akhirnya Rasulullah mau mengasingkan diri, mau beruzlah, beruzlah. Dan tempat yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beruzlah adalah Gua Hira. Gua Hira berada di puncak sebuah gunung yang ada di Mekah, dan gua tersebut tidak terlalu luas, hanya untuk 1 orang 2 orang saja yang bisa masuk ke situ. Rasulullah berada di situ membawa bekal yang telah disediakan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, dan setiap harinya Khadijah atau pembantunya akan membawakan bekal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beruzlah di Gua Hira. 1 kali beruzlah itu hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan Rasulullah berada di gua tersebut, mau bertafakkur melihat bagaimana kebesaran penciptaan alam semesta ini. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya. Umur 38 tahun, kemudian tahun berikutnya 39 tahun, kemudian umur berikutnya 40 tahun. Tahun yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruzlah. Dan setiap kali beruzlah itu lama, bukan 1 malam, bukan 2 malam, tapi hampir 1 bulan, untuk menjauhi semua hiruk pikuk yang terjadi di kota Mekah. Tibalah saatnya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, pada bulan Ramadan tahun ketiga uzlah beliau, datanglah malaikat Jibril alaihi salam dan membawa wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra", bacalah. Rasul mengatakan, "Ma ana biqari", saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mendekapnya sampai kesulitan bagi Rasulullah untuk bernafas. Kemudian dilepaskan kembali, "Iqra", bacalah. Kemudian Rasul mengatakan, "Ma ana biqari", saya tidak bisa membaca. Karena Rasulullah memang adalah An-Nabiyul Ummi, yang merupakan nabi yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Kemudian pada kali yang ketiganya malaikat Jibril melepaskannya dan mengatakan, "Iqra",
bismi rabbikal ladzi khalaqa, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, khalaqal insana min 'alaqa, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia apa-apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Inilah wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah turunnya wahyu yang pertama tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ketakutan dan pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, selimuti saya, karena sangat ketakutan, gemetaran dengan peristiwa yang pertama kali terjadi dalam hidupnya. Dia bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira, tempat yang tidak pernah didatangi oleh siapapun ya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat Rasulullah sangat ketakutan. Dan ya setelah mulai hilang rasa takut Rasulullah, Khadijah pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Dan Rasulullah menceritakan kepada Khadijah ya perkara kejadian yang terjadi di Gua Hira. Dan kata Khadijah radhiyallahu taala anha, wallahi la yukhzika Allahu abadan, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakanmu, Allah tidak akan memberikan kecelakaan kepadamu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan dampak yang buruk kepadamu. Apa yang terjadi di Gua Hira itu merupakan sebuah kebaikan, ya, langsung diberikan penguatan oleh Khadijah. Meskipun Khadijah sendiri belum tahu siapa yang mendatangi Rasulullah, tapi Khadijah sangat yakin bahwasanya orang seperti Nabi Muhammad SAW itu tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah menyebutkan, innaka latasilur rahim, karena kamu adalah orang yang suka menyambung silaturrahim, wa tahmilul kalla, suka membantu orang lain, kemudian suka mengurus anak-anak yatim. Tidak mungkin akhlak yang seperti itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakanmu. Akhirnya mereka pun berdua mendatangi paman dari Khadijah radhiyallahu taala anha yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini dia beragama Nasrani, tapi agama Nasrani yang taat, dan dia memahami kitab Injil. Dia pun bertanya kepada Waraqah tentang kejadian yang telah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Waraqah bin Naufal mengatakan, innahan namus, sesungguhnya dia adalah Jibril yang dulu pernah datang kepada Isa alaihissalam dan datang kepada Musa alaihissalam. Jadi seketika itu Waraqah bin Naufal mengetahui bahwasanya Muhammad SAW ini sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia dipilih untuk didatangi oleh malaikat Jibril membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Waraqah bin Naufal mengatakan, saya sangat berharap kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada saya pada saat kaummu akan memusuhimu dan mengusirmu dari kota ini, karena saya sangat ingin untuk menjadi penolongmu, pembelamu, ya, membela agama yang kamu bawa. Kata Rasulullah SAW, amukhrijiyahum, apakah benar-benar mereka akan mengeluarkan saya, mengusir saya, memusuhi saya dengan agama yang saya bawa? Waraqah bin Naufal mengatakan, tidak seorang pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan dimusuhi oleh kaumnya. Akan tetapi Waraqah bin Naufal tidak sampai umurnya pada saat Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah, yang mau dibunuh dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah turunnya wahyu yang pertama tersebut, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddathir.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir," wahai orang yang berselimut, "Qum fa'anzir," berdirilah dan berikanlah peringatan, "Wa rabbaka fakabbir," dan agungkanlah Tuhanmu, "Wa thiyabaka fatahhir," dan sucikanlah pakaianmu, "War rujza fahjur," dan tinggalkanlah semua perbuatan-perbuatan yang keji. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Dengan Iqra, Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Dan dengan Al-Muddathir, Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Dan perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya dan tidak diperintahkan untuk menyerukan wahyu tersebut kepada orang lain, kepada kaumnya. Adapun Rasul, Allah berikan wahyu kepadanya dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya, ya, untuk mendakwahkan risalah tersebut kepada kaumnya. Adapun berbicara tentang masalah wahyu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tingkatan-tingkatan turunnya wahyu. Ya, kadang-kadang wahyu itu berupa ar-ru'yah shadiqah, berupa mimpi yang sangat terang benderang. Rasulullah mimpi, tapi mimpi itu seakan-akan beliau lihat dengan kasat, dengan mata kepala beliau SAW. Artinya sangat jelas. Kadang-kadang kita mimpi, kita bangun, kita masih meraba-raba bagaimana mimpi tadi. Mimpi kita tadi malam. Tapi di antara jenis wahyu yang diberikan kepada Nabi SAW adalah ar-ru'yah shadiqah, ya, mimpi yang sangat terang benderang. Kemudian yang kedua adalah dengan bisikan dari malaikat Jibril ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berupa malaikat Jibril dengan rupanya yang asli, bukan seperti itu, tapi berupa bisikan yang dibisikkan langsung ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah kadang-kadang malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dengan rupa seorang laki-laki. Jibril alaihissalam menyerupai seorang laki-laki. Dan sahabat yang paling mirip dengan malaikat Jibril ketika malaikat Jibril menampakkan dirinya adalah sahabat yang bernama Dihyah. Kemudian kadang-kadang juga malaikat Jibril alaihissalam datang membawakan wahyu kepada Rasulullah dalam wujud aslinya. Dan ini sangat jarang, ya, cuman terjadi 2 kali, ya, sepanjang wahyu tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang wahyu turun seperti suara gemerincingan lonceng, dan inilah jenis yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu turun dengan cara seperti ini, Rasulullah bisa berkeringat bahkan pada musim yang sangat dingin. Musim dingin kita susah berkeringat, tapi ketika wahyu turun dengan cara yang seperti ini, Rasulullah SAW akan berkeringat. Bahkan ketika Rasulullah berada di atas kendaraannya, maka kendaraan itu akan menderum, ya, di atas unta sekalipun yang kuat menahan beban yang sangat berat. Ketika Rasulullah berada di atas kendaraan dan wahyu turun dalam cara yang seperti ini, maka unta Rasulullah itu akan berderum karena saking beratnya, ya, beban yang dibawa dengan wahyu tersebut. Bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sedang berbaring menyandarkan kepalanya di atas paha Zaid bin Thabit, ya, berbaring di atas pahanya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an. Kemudian turun wahyu sehingga membuat cedera, ya, pada pahanya Zaid bin Thabit karena saking beratnya yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang turun dengan cara yang seperti ini. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang wahyu tersebut, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ini satu kali saja pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah turunnya perintah tadi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, berdirilah dan berikanlah peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau secara
sembunyi-sembunyi. Ya, Nabi SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Dan periode dakwah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga adalah dakwah keluar kota Mekah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi SAW selama 3 tahun. Semenjak turunnya ya ayyuhal muddatsir sampai turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan ini selama 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah kepada penduduk Mekah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah memulai kepada orang-orang yang beliau anggap akan menerima dakwahnya. Ya, dan benar rata-rata orang-orang yang didakwai oleh Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi itu masuk Islam. Di antara mereka adalah Khadijah, istri Nabi SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Zaid bin Thabit yang merupakan budak Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang merupakan sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan di antara orang-orang yang masuk Islam di awal-awal Islam pada dakwah sirriyah tersebut, dan mereka disebut dengan istilah as-sabiqun al-awwalun, mereka adalah Utsman bin Affan. Dan ini hasil dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia masuk Islam, dia mengajak beberapa pemuka-pemuka Quraisy. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah, 5 orang ini termasuk di antara 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan al-asyaratul mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira mereka adalah penghuni surga. 5 di antaranya adalah hasil dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ya, di awal-awal keislaman. Dan di antara yang masuk Islam di awal-awal dakwah tersebut dalam periode dakwah sirriyah adalah Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah aminu hadhil ummah, Sumayyah, Yasir, Ammar, satu keluarga, ya, Ammar bin Yasir. Mereka bertiga, Yasir dan istrinya Sumayyah, kemudian anaknya Ammar, yang mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam pada periode dakwah sirriyah. Dan as-sabiqun al-awwalun ini memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang masuk Islam nanti belakangan. Ya, meskipun ada juga yang nanti belakangan masuk Islam tapi keutamaannya luar biasa, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, yang masuk Islam nanti pada periode dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berlangsung dakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi dan ada beberapa orang yang masuk Islam, meskipun ya sebagian di antara mereka terutama orang-orang yang lemah seperti Bilal, Ammar, Yasir, Sumayyah, mereka adalah para budak. Ketika tuannya tahu, ya, ketika tuannya tahu mereka masuk Islam, mereka disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ammar misalnya yang sampai disiksa dengan besi yang sudah dipanaskan, ya, kemudian ditempelkan di tubuhnya. Kemudian Yasir yang disiksa sampai meninggal dunia, tidak ada rasa kasihan kepada mereka. Sumayyah juga yang disiksa sampai meninggal dunia, sampai dibunuh oleh Abu Jahal, ya, karena Abu Jahal adalah majikannya. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah yang disiksa, yang dibawa keluar ke padang pasir di siang hari yang sangat panas,
dibaringkan tanpa baju, kemudian diletakkan batu yang besar di atas dadanya, kemudian dikatakan, kufurlah kamu kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Bilal selalu mengatakan, ahadun ahad, ahadun ahad. Artinya Allahu ahad, Allah itu esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya ini yang selalu yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah, padahal setiap hari disiksa. Ya, hari ini tuannya sudah lelah, besok dibawa lagi ke padang pasir. Lelah tuannya, besok dibawa lagi ke padang pasir. Tidak berhenti-berhenti. Sampai kemudian Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang ke tuannya Bilal bin Rabah dan membelinya kemudian memerdekakan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. Ini beberapa gambaran bagaimana perjuangan kaum muslimin di awal-awal Islam mempertahankan agamanya. Ya, kalau kita masuk Islam, dari lahir kita sudah Islam karena orang tua kita adalah orang Islam. Kita masuk Islam, tidak ada tantangan-tantangan, tidak ada orang-orang yang paksa kita keluar dari agamamu. Kalau tidak keluar, maka saya akan pecat, ya, maka saya akan siksa, tidak ada. Tapi kalau para sahabat, terutama di awal-awal Islam, mereka mendapatkan intimidasi, mereka mendapatkan siksaan yang sangat besar dari kaumnya. Kemudian pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat wahai Muhammad. Rasulullah pun mulai berdakwah secara terang-terangan, akan tetapi kepada kaumnya saja, kepada keluarga-keluarganya yang terdekat. Kemudian ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Lantangkanlah wahai Muhammad dakwahmu, jaharkan dakwahmu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa, ya, ke atas bukit Safa, dan memanggil semua kabilah, ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Adi, ya Bani Abdi Taim, ya Bani Zuhra, ya Bani Khuza'ah. Dipanggil semua kabilah-kabilah Quraisy. Ketika mereka semua telah berkumpul dan ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sangat yakin bahwasanya apa yang akan disampaikan ini merupakan berita yang sangat besar, karena tidak ada orang yang naik ke situ dan memanggil semua kabilah yang ada kecuali berita yang akan disampaikan adalah berita yang sangat luar biasa. Ketika mereka berkumpul, Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika saya mengatakan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada pasukan yang sangat banyak yang akan menyerang kalian, yang akan membinasakan kalian? Apakah kalian akan percaya kepada saya ataukah tidak? Mereka semua mengatakan, ma jarrabna minka kadziban. Kami belum pernah menemuimu satu kali pun berbohong kepada kami. Kalau kamu memberitahukan kepada kami berita yang besar seperti itu, tidak akan mungkin kami akan mendustakannya. Kami semua pasti akan percaya. Karena Rasulullah dikenal dengan as-sadiqul amin, yang jujur lagi terpercaya. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwasanya sesungguhnya saya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, membawa sebuah peringatan bahwasanya di hadapan kalian ada api neraka yang menyala-nyala yang akan kalian masuki jika kalian tidak menerima dakwah yang saya bawa. Ya, Rasulullah memberikan peringatan bahwasanya kesyirikan yang mereka lakukan itu akan menjerumuskan mereka masuk ke dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan setelah itu, ya, mereka pun bubar. Tidak banyak komentar kecuali dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab
yang mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Sungguh celaka kamu wahai Muhammad, apakah untuk tujuan seperti ini kamu mengumpulkan kami di sini? Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh celaka baginya. Seharusnya sebagai seorang paman, ya dialah yang pertama kali untuk mendukung dakwah yang dibawa oleh keponakannya. Tapi yang namanya hidayah itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan hidayah tersebut kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal, ya, mulai dari diutusnya Rasulullah menjadi nabi sampai diperintahkannya Rasulullah untuk mendakwahkan risalah dengan cara terang-terangan. Taib. Ini saja jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.